Hai sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kita akan menikmati seri Teladan Iman dengan judul Penyelamatan Kristus yang dialami oleh seorang yang bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor dilahirkan di Inggris pada tahun 1832. Sejak masih kecil, ayahnya James Taylor telah menanamkan hati misi kepadanya. Setiap hari ayahnya yang adalah seorang ahli farmasi selalu membacakan dan menjelaskan ayat-ayat Alkitab kepada anaknya. Bahkan ia menginginkan anaknya kelak menjadi seorang utusan Injil. Usaha ini ternyata tidaklah sia-sia. Sebelum berumur 5 tahun, Hudson kecil sudah berkata, "Kalau saya dewasa, saya akan menjadi seorang utusan Injil dan pergi ke Tiongkok." Meskipun sejak kecil ia sudah menjadi Kristen, pada saat remaja ia merasa ragu-ragu terhadap apa yang diajarkan ayahnya. Namun demikian, berkat doa ibu dan adik perempuannya, akhirnya ia dapat mengatasi keraguan-raguannya. Pada waktu ia berumur 17 tahun, setelah ia membaca traktat yang menceritakan karya penyelamatan Kristus yang ditemukannya di ruang baca ayahnya, ia lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan serta mohon pengampunannya. Sejak saat itu, Taylor mulai memfokuskan diri untuk mewujudkan kerinduannya, melayani sebagai seorang utusan Injil ke Tiongkok. Taylor mulai berlayar ke Tiongkok pada bulan September 1853. Dan ia tiba di Shanghai pada awal musim semi tahun 1854. Setahun setelah Taylor sampai di Tiongkok, ia segera melakukan perjalanan penginjilan menelusuri pendalaman Tiongkok. Dalam perjalanan itu, ia tidak jarang melakukannya seorang diri. Di Shanghai, misionaris asing bukanlah sesuatu yang baru. Meskipun demikian, masyarakat Shanghai tidak memperhatikan pesan mereka sampaikan. Namun di pedalaman, keadaannya justru berbeda. Mereka justru lebih tertarik pada cara berpakaian dan cara hidupnya daripada kabar yang ia bawakan. Keadaan ini membuat Taylor menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk bisa melakukan penginjilan di daerah ini, yaitu dengan mengikuti cara berpakaian serta kebudayaan mereka. Meskipun tidak mudah bagi Taylor untuk mengikuti tradisi orang Tiongkok, ia tetap melakukannya juga. Ia rela mengunci rambutnya dan memotong rambut di bagian depan kepalanya. Ia juga rela mengubah cara berpakaiannya. Pada tahun 1868, rumah yang dipergunakan sebagai tempat penginjilan Taylor dirusak dan dibakar. Peristiwa ini nyaris merenggut jiwa para utusan dan Maria. Meskipun peristiwa ini menyebabkan banyak kerugian dan sempat membuat semangat Taylor hampir padam, tetapi berkat dukungan salah seorang temannya, semangat Taylor menyarah kembali untuk meneruskan ministrinya. Dia merasakan bahwa melalui berbagai peristiwa itu, Tuhan menjadikan dirinya seorang yang baru. Peristiwa yang tidak kalah menyedihkan adalah kematian berturut-turut Samuel. Adalah anaknya yang berumur 5 tahun. Bayi mereka yang baru berusia kurang dari 2 minggu, dan Maria sendiri istrinya, yang meninggal beberapa hari setelah bayinya meninggal. Pada bulan Juni 1900, pemberontakan Boxer melakukan pembunuhan terhadap orang-orang asing dan pemberantasan kekristenan. 135 utusan dan 53 anak-anak mereka dibunuh secara keji. Bagi Taylor, yang saat itu sedang berada di Swiss karena alasan kesehatan, berita itu sangat memukulnya. Pada tahun 1902, Taylor mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang pemimpin utama CIM. Pada tahun 1905, Taylor kemudian kembali ke Tiongkok, tempat ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang sebulan setelah kedatangannya.
Sepeninggalan Taylor, CIA masih terus berkembang. Pada tahun 1914, CIA menjadi badan misi terbesar di dunia dengan puncaknya pada tahun 1934. CIA memiliki utusan sebanyak 1.368 orang. Pada tahun 1964, CIA berganti nama menjadi Persekutuan Misionaris Asing. Kontribusi Hudson Taylor terhadap organisasi misi Kristen tidak dapat dihitung lagi besarnya. Sangat sulit membayangkan pelayanan misi ini tanpa visi dan pemikiran Taylor. Hudson Taylor, seorang yang memiliki beban yang amat kuat dan dalam terhadap Injil. Sobat muda, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita memiliki beban terhadap Injil? Apakah kita peduli terhadap keselamatan bagi mereka yang belum percaya dan mengenal Tuhan? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ingatlah akan orang-orang di sekitarku yang belum beroleh selamat. Pakailah mulutku untuk memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, aku mau memberitakan Injil, memperluas kesaksianmu. Aku mau menjadi berkat bagi setiap orang yang belum percaya kepadamu. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam seri Teladan Iman berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin.